ya Bun ya. Kalau nggak banyak ibu mana bisa beli lampu, kan? Nah jadi nggak apa-apa, barokah kan, kita juga enak ngaji di sini, sholat di sini ya Bun ya. Alhamdulillah ibu sekalian, yang bagus banyak dan ikhlas. Dan sedekah, zakat, sedekah tidak perlu menunggu ikhlas. Kalau ibu nunggu ikhlas, saya khawatir keburu kiamat. Ibu-ibu misalnya nih, tiba-tiba nih ada teman kita pengajian yang sakit, ibu mau sedekah, ibu mau infak, enggak, maaf, lagi nggak ikhlas, maaf ya, lagi nggak ikhlas. Pekan depan ada lagi, bu nih ada anaknya yang masuk rumah sakit, ibu mau sedekah nggak? Ih lagi nggak ikhlasnya, lagi puncak-puncaknya, maaf ya, nggak ikhlas lagi. Bulan depan nggak ada masalah, alhamdulillah, makmur doanya bagus-bagus, ibu-ibunya sehat semua, berkah semuanya. Yang ikhlas sudah sadar, yang tadi nggak ikhlas baru sadar. Ibu-ibu, Bu Endang ada nggak yang perlu dibantu? Saya lagi ikhlas nih, maaf Bu, udah kaya yang kemarin kita bantu. Nah, ibu-ibu saya betul tidak? Jadi nggak harus menunggu ikhlas, ya Bunda. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman semua orang kaya. Tidak ada yang mau terima sedekah, gak ada yang terima zakat, karena semua orang berkecukupan. Hati-hati, kalau udah waktunya itu berarti dekat dengan kiamat. Zakat tidak diterima, sedekah tidak diterima, berarti kita sudah tidak bisa berbuat baik. Maaf, kalau masjid memberikan pengumuman ada panitia menerima hewan kurban, artinya kita harus bersyukur, kita masih bisa beramal soleh. Kalau udah gak ada panitia penerima hewan kurban, kita mau kurban kemana? Jauh, repot, betul gak Bu? Berarti ini mengingatkan kita untuk beramal soleh. Bisa dibedakan, iqomis sholah berarti kita mengamalkan dan mengaplikasikan semua bacaan sholat kita. Coba apa yang kita baca? Semuanya, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar. Betul Bu? Apa yang kita doa, ya? Terus kemudian sujud kita, ruku kita, semua Allah dengar. Dan itu kalau kita amalkan ketika kita di luar sholat itu bagus sekali, ibu-ibu sekalian, betul atau tidak? Ya. Tapi kalau zakat lupakan, tunaikan lupakan, sedekah bayar lupakan, jangan diingat-ingat. Supaya apa? Supaya ikhlas. Walaupun jujur untuk kejadian-kejadian tertentu kita tidak bisa lupa. Ikhlas tidak identik dengan lupa. Masih ingat? Tapi saya ikhlas nggak Bu ya? Soalnya saya masih ingat, nggak apa-apa. Terutama kalau kita sedang sedih, biasanya kita sulit melupakan, ya. Sedih dengan mertua, sedih dengan suami, sedih dengan ipar, sedih dengan anak, biasanya kita sulit melupakan. Apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas, tapi memang belum bisa melupakan. Boleh, ya Bu ya, asal jangan diungkit-ungkit, ya kan. Saya nggak ikhlas tuh, waktu itu saya bener-bener nggak ikhlas. Nah itu bener rugi Bu. Kalau sedekah, udah sedekah nggak ikhlas, aduh rugi bener. Udah duit kita nggak ada, nggak ikhlas lagi ya, ruginya 2 kali ya Bun ya. Insya Allah, mudah-mudahan saya doakan ikhlas, Insya Allah ya Bunda. Itu tadi tentang zakat, infak, sedekah ya Bunda. Saya tuh terinspirasi loh, saya terlepas dari yang lain ya, saya pokoknya suka belajar, dan mudah-mudahan Opik rajin sholat di masjid. Pokoknya dia kalau sedekah doa buat anaknya. Opik Tomboati, alhamdulillah, ternyata beliau kembali ke jalan Allah, beliau kembali rajin sholat, kembali ke pangkuan ibunya, menjadi anak yang soleh. Tiba-tiba ketika ibunya makin ridho, dia sempat viral ya waktu itu ya, Tomboati. Sampai sekarang rata-rata orang bisa semua lagunya ya. Nah Masya Allah, jadi ibu-ibu mau dimudahkan oleh Allah urusannya, mau anaknya terima di SMPTN, sekolahnya lulus, kuliahnya lulus, dapat pekerjaan yang baik, bismillah, sedekah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'ama man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyasirruhu lil yusra. Mudah semua urusannya kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, kalau kita memberi. Ya, silahkan ibu-ibu sekalian. Berikutnya adalah ibu sekalian, wa ita'iz zakah wa hajjil bait, pergi haji. Bunda-bunda tunjuk tangan yang sudah berangkat haji, sudah haji, tunjuk tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, alhamdulillah 6, 7, 8, 9, 10. Semoga yang lain insyaallah segera diundang berangkat haji. Yang udah daftar insya Allah dimajukan dan bisa berangkat insya Allah. Yang belum mudah-mudahan bisa mendaftar ya. Bunda-bunda cantik yang dirahmati Allah, terus berdoa kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin
Yang sudah berhaji insya Allah bisa berumrah sekeluarga ya, insya Allah. Yang belum berhaji semangat. Paling tidak cita-cita, bunda, adik-adik jangan nggak bercita-cita. Saya bercita-cita berangkat haji tahun sekian, buka rekening di BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Kapan berangkatnya? Yang penting bunda, adik-adik semua udah niat. Bun, Allah hanya menghitung seseorang dari niatnya. Jadi kalaupun belum berangkat, udah ada niat, dapat pahala. Tuh, pahalanya sama dengan haji. Udah buka tabungan ya. Terus begini bun, kalau kata ulama, kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya paham gak? Pergi haji harus umur di bawah 65. Aduh saya udah 65. Oke, kalau gak bisa haji ya umroh. Nah, berarti jangan tinggalin semua. Adik-adik, ibu-ibu muda, pergi haji mahal. Oke, kalau mahal, ibu-ibu sayang, sekarang jangan bilang mahal. Rezeki itu dari Allah. Mungkin aja nanti dimampukan. Yang penting niat dulu. Niat, buka rekening, isi rekening, udah beli kaos kaki putih, udah punya kerudung putih, ya kan? Iya dong, ya kan? Baju putih. Kemudian sering-sering belajar tentang haji. Ya kan? Bertanya tentang haji. Apa aja sih haji itu? Gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bun, jangan kayak saya. Ini pelajaran buat ibu-ibu ya sayang. Dulu saya berhaji, setor dulu, udah oke berangkat, baru manasik. Betul kan? Akhirnya ketika manasik bingung, gimana sih haji? Waktu itu kebetulan belum pernah umroh, tahun 2000 ya. Belum pernah umroh, terus haji gak kebayang. Akhirnya begini urutannya, bayar dulu, dapat porsinya atau kuotanya, baru manasik, baru berangkat. Walhasil di sana bingung. Betul gak? Adik-adik, bunda-bunda cantik, dibalik. Manasik dulu, dapat ilmunya, bayar perlahan-lahan, sudah niat, insya Allah begitu diundang haji, insya Allah udah punya ilmunya, udah bagus. Betul tidak? Dulu kan belum tahu, belum ada yang memberitahu. Sekarang bunda harus seperti itu, anak-anak kita juga begitu. Belajar aja haji. Bun, ilmu, rezeki akan mengikuti ilmu. Bunda catat ya, rizki akan mengikuti ilmu. Kalau ilmu kita bertambah, ilmu kita menjadi lebih baik dan amal kita lebih baik, rizkinya akan lebih baik. Tapi kalau ilmu dan amalnya nggak bertambah, rezekinya nggak akan bertambah. Bagaimana mau berangkat haji? Setiap ada orang yang haji, panggil saya ya, panggil, jangan lupa loh, panggil ya. Udah dipanggil bu deket Ka'bah, ibu aja nggak denger. Karena jaraknya jauh. Iya betul ya. Nah, jadi maksudnya panggil adalah bunda juga ada progres dong. Bunda udah buka rekening, udah belajar, betul tidak bun ya? Nah tadi, kalau kita nggak bisa semua, jangan buang semua. Kan kita nggak bisa bayar nih, mohon maaf, haji furoda 450 juta. Wah saya nggak bisa. Oke, bunda belajar aja dulu. Kan itu nggak bayar. Bunda baca-baca dulu buku fikih haji, betul nggak? Kemudian yang berikutnya, kalau ada yang berangkat haji, bunda hadir, minta didoakan. Doakan saya ya, sertakan keluarga saya ya. Nah, itu kan bisa sedikit-sedikit ya, yang murah-murah dulu.